Kita rekam ya. Oke. Umur lu 34, Bro? 34 sekarang kok. Oh, join Prudential tahun berapa? Joinnya aku ini kok awal pertama kali dikenalin sama leaderku ya kok ya. Namanya Ko Jovan. Mungkin ada yang sudah tahu Leader lu Ko Jovan. Jovan. Nah, itu Preman, tahun preman. 2018 kok aku dikenalin. Bulan Desember aku ingat. Tahun berapa, sorry? 2018 bulan Desember. Heeh. Itu aku langsung di situ belajar kok sebulan. Januarinya tuh aku langsung fight. 2019. Beran-beran lu kenal Jovan dari mana? Awalnya itu kan aku punya backgroundku ya kok. Dulu ada buka klinik kecantikan, buka studio tato juga kok aku. Studio apa? Studio tato. Oh, studio tato. Iya, Mak, tato. lu ada tato nggak sekarang? Bersih kok. Kok curang? Sukanya oret-oret badan orang aja. Oke, lalu kenal Jovan dari mana? Kenalnya itu dulu kok aku punya backgroundnya 3 kok. Studio tato, klinik kecantikan, sama satu lagi tour travel. Nah, Level plus 2018 ya. satu bidang lagi ini, bidang jasa juga. Aku ngajar anak-anak kok. Guru, Ngajar. teacher. Emang lu bisa, Bro? Empat pekerjaan lu lakukan semua, Bro? Ya dibagi kok. Kayaknya kok kurang aja kadang-kadang ya. Pengen aja lebih. Lu kenal Jovan dari mana? Jovan itu, teman-teman, biar gua kasih intro sedikit, Jovan itu pemilik nightclub ya. Bener ya? Betul sekali, betul, betul. Pemilik nightclub. Lu ada hubungannya sama Jovan apa? Pelanggan kah? Gini, enggak, anaknya Ko Jovan itu dulu aku pernah ngelesin juga. Terus Ko Jovan itu tahu studio tatoku. Ko Jovan kan juga tatoan itu. Ya tahu lah di bidang situ. Tingkat cerita itu kok tahun 2018 bulan Desember itu aku sempat berdoa sebulan. Karena aku Katolik ya kok ya, ke gereja ya minta kok, karena pada saat itu pas kondisinya mau COVID itu kondisi tour travel sama klinikku sudah mulai menurun, mulai sepi kok. Belum kena COVID tapi ya, belum masuk COVID. Belum. Itu sudah mulai, aku sudah mikir dampak-dampaknya pasti akan ke arah sana nanti. Nah, singkat cerita pas selesai sore itu aku pulang kerjaan, ngantar lah namanya buah mangga, kirim ke rumahnya Ko Jovan. Tapi semua yang aku kenal aku kirimin buah mangga semuanya. Kebetulan di rumahku ada panen buah mangga. Kirimin semua buah mangga di situ. Ko Jovan pas malamnya tuh dia WA. Dan ini Koko ada kerjaan bisnis. Wah, aku sudah berdoa sebulan kok. Terus tak bilang gini, bisnis apa ya kok itu? Tak kirim ke Ko Jovan, bisnis asuransi. Dan asuransi dalam hatiku, aku sih pemakai. Yang asuransi luar angkasa itu pemakai sih. Oh ya udah deh, ayo kok ketemu. Dijelasin semuanya, pas ketemu di kafe itu sama Ko Jovan, aku kaget. Loh kok waktu Ko Jovan dulu jelasin kan belum ada produk tradisional ya, Bro ya. Itu dia jelasin produk yang unit link. Jadi komisinya yang 30 30 55 itu. Nah, total keuntungan semuanya 100,5%. Aku kaget loh. Ya namanya pebisnis kok dikasih keuntungan besar kayak gini, siapa yang nggak lihat dong, gitu. Kecuali mungkin orang yang beda di bidang nggak bisnis, kok cuma 5 tahun gitu loh. Padahal ini keuntungannya sangat besar sekali. Ibaratnya kita jualan satu barang, kok keuntungan sampai 5 kali gitu, 5 tahun. Ini luar biasa sekali. Nah, dari situ aku bilang, kok aku mau langsung join, deal. Dia jelasin sekali langsung aku deal di situ. Langsung deal. Nggak kepikiran, Bro. Maksudnya ini tipu-tipunya bisnis. Nggak peduli. Intinya aku kan lihatnya sebenarnya aku juga lihat siapa yang ngajak sih. Backgroundnya Ko Jovan dari kerjaannya dia aja yang lama sudah segitu. Kok Ko Jovan kok masih mau ke sini gitu loh. Emang Ko Kenapa? Jovan itu seberapa kaya, Bro? Biar teman-teman yang lain biar tahu Ko Jovan itu seberapa kaya. Kan kita nggak tahu di orang Jakarta, nggak tahu Madiun nih, ya. Apa sih Jovan itu siapa? Per bulannya kalau Ko Jovan dari bisnisnya dia itu ada 2 M lah per bulan. Ya, hebat ya. Jovan itu ya, hebat ya. Ya. Gue ketemu dia juga gak serem sih. Oke ya. Nah, lu nggak nanya, kok lu kenapa mau jadi datang asuransi? Lu nggak nanya dia kayak gitu dulu, Bro? Nggak nanya. Intinya kan dia udah jelasin, juga aku tapi juga sempat cari tahu juga.
pas aku deal di situ aku cari tahu juga ini Prudential kayak apa sih perusahaannya. Tapi pas aku search di majalah investor itu Prudential itu di rating yang paling atas, paling pertama. Jadi lu gara itu lu cari-cari tahu dulu. Nah, ya cari tahu itu aja. Kalau masalah pro dan kontra itu wajar lah. Maksudnya sebaik-baiknya orang, ya namanya orang nggak suka atau suka itu hal yang wajar lah. Kenapa nggak kepikiran lo bro ikut yang planet biru bro? Hah? Nggak kepikiran aku. Kalau ada nomor 1 ngapain nomor 2, nomor 3, nomor 4 kan, bro? Oke. Lu dulu sama Jovan nggak ada urusan dengan saudara? Nggak ada ya? Nggak ada. Bukan pelanggan juga kan bro? Oh, bukan bro. Tenang bro, di sini record nggak bakal nyampe lah bro, tenang, sampai keluarga lu nggak nyampe, aman sini. Nah singkat ceritanya 2018 Desember lu join. Ya, join. Closing pertama bulan berapa bro? Closing pertama aku bulan Februari. Itu 1 bulan aku ada closingan. Aku mutusin jadi untuk mengasah kemampuanku tuh paling tidak itu harus diulang-ulang. Kalau untuk belajar produk atau apa itu mentalku sebenarnya. Dan ini ada bisnis, modalnya cuma lumut kata Nico Jovan. Apa itu kok lumut? Ludah dan mulut ngomong aja. Oh, oke kok gampang. Kamu berani nggak masuk toko-toko, rumah-rumah besar digedor? Wah, berani, cuma masuk ketemu orang kayak gitu kan berani aku tak bilang gitu. Ya, di Madiun itu. Ya di Madiun sekitar lah, sekitar Madiun semuanya. Kalau boleh tahu bro, populasi Madiun itu berapa bro? Aku Madiun, Solo, masuk Ngawi, populasinya sampai berapa ya? Kurang tahu kok Madiun. Berapa lah? Gede nggak? Gede. Mungkin kalau tahu kota Solo ya kayak gitu kok. Gresik tahu. Oh nggak tahu bro. Oh jadi kecil lah ya bro intinya ya? Ya. 2018 kalau singkat cerita tutup api berapa? 2018? 2019 ya? 2018 no kok. 2019 tuh aku dikenalin Desember kok. 2018 kan Desember lu join. Fight-nya itu di 2019 baru benar-benar fight-nya itu. Nah, berapa tutup 2019 pengen tahu gua. 2019-nya itu aku tutup sekitar 800 juta api kok. Canvassing? Canvassing full canvassing itu. Jadi aku canvassing. Relasi mungkin ada 10% kok, tapi waktu awal-awal tahun aku join di Prudential tuh hampir nggak ada relasinya. 2019 lu canvassing door to door, seorang pengusaha tato, tour and travel lu canvassing. Lu gila bro, ngapain? Ngapain bro? Ngapain lu kayak gitu bro? Abang nggak ada kerjaan lain maksudnya? Keluarga lu nggak ngomong, kok mau jadi agen? Lu nggak ngomong? Ada nggak yang nanya seperti itu bro? Nah, kalau masalah keluarga gini kok. Kemarin sempat dari keluarga papa mama itu, loh, kok kamu itu loh sudah punya usaha ini, kok malah mau join kayak gitu, kelilingan muter sana sini gitu. Keliling nggak jelas. Orangnya tuh ya kalau sudah berprinsip satu langsung aku fokus satu. Jadi kupingku budek, maju aja. Bodoh amat mau ngomong apa, aku pengen buktikan aja. Jadi sehari aku ketemu paling tidak 20 orang paling banyak. Paling banyak paling dikit? Paling banyak. Paling banyak pernah ketokin pintu 20 orang. 20 orang. Tapi nggak cuma pintu. Kan aku tanya juga sama Ko Jovan, nanya juga Ko Ricky. Ini aku toko-toko sudah habis jam segini kok. Kemana aku? Ke rumah sakit Den. Ya udah aku sikat rumah sakit. Kemana lagi bro? Ke mall. Sikat mall. Jadi orang-orang nggak kenal tuh di mall ya sikat semua aja. Maju aja. Pakai sapu bro. Nggak, gue tak agak gila ya. 2018 kan seorang pengusaha. 2019 waktu lu join, apakah papa mama lu udah married belum? Sekarang, gue tanya dulu. Puji Tuhan belum kok. Oh, nakal ya. Nakal. Ini kalau ada duit nggak merit berarti biasa nakal dia ya. Oke, itu nanti urusan nakal urusan lu lah, gue nggak campur. Nah, 2018 ketika lu datang, orang tua lu langsung ngoceh atau enggak? Atau lu diem aja nggak ngomong dulu? Waktu pas joinnya pertama kok. Ya. Waktu pas pertama ya tetap protes sih, semuanya pada ngomong. Berangkat jam 8 pagi, pulangku itu sampai paling pernah jam 12 jam 1 malam kok. Pulangnya. Ngider terus, bro. Kenapa? Ngider. Ya. Muterin terus. Muter terus. Waktu awal-awal belajar ya juga sama kan ditemanin sama leader dulu nih pertama-tama belajar. Sama Jovan. Ditemanin Ko Jovan paling ada ya 2 mingguan lah. Oh, jadi Jovan tuh seorang yang pengusaha yang income 2M, temenin lu ini nge-free.
Lu bilang tadi lu canvassing mulai dari 2019 adalah ngetokin pintu setiap hari, pernah sampai 20 pintu per hari. Yes, kok. Kenapa lu punya tekad segitu kuat, bro? Gini kok. Emang lu Sebenarnya Denny tuh pengen, Denny tuh pengen mau membuktikan juga kalau benar aku pengen buktikan kalau di sini kalau teman-teman yang lain bisa, kenapa aku juga nggak bisa? Aku juga lihat Ricky, Ko Jovan, kok mereka bisa, aku nggak bisa sih. Nah dari situ kemauanku keras. Aku pengen buktikan juga ke orang tuaku juga sama. Jadi lu sama sekali waktu awal cuma hanya pingin pembuktian, tapi lu nggak tahu akan seberapa besar waktu saat 2019, bro. Apakah lu udah tahu, bro, bahwa bisnis ini gede? Sudah dijelasin, nggak, sebenarnya sudah dijelasin Ko Jovan, juga kan sering ikut kayak seminar kelas kayak gini. Nah, aku lihat dari beberapa teman-teman. Betul. Oh, pertama kali waktu melakukan canvassing, keringat dingin, bro? Pertama kali nggak ada keringat dingin. Lu makannya apa, bro? Ya, nggak ada keringat dingin? Nggak ada. Pikirku cuma gini aja kok, ya kita cuma tulus, mau cerita, mau bantuin orang, toh kenapa kita takut gitu loh. Kan cuma cerita sebenarnya. Kita bantuin orang, nolong keluarga orang, cerita. Oh, ini mumpung ada pertanyaan di floor. Ngomongnya bagaimana waktu lu door to door? Contohnya, waktu ketemu orang yang nggak dikenal, apa yang lu ngomong di awal langsung, bro? Contoh kalau ketemu di mall apa di toko apa kok? Bebas lah, mau toko, mau di mall, atau di rumah sakit, bebas, bro. Ya kalau misalnya aku ketemu di mall nih, ada bapak-bapak lagi belanja atau apa, Pak, lagi belanja apa Pak? Mallnya tutup jam berapa ya? Nah, sharing-sharing dari situ aku masuk kok pelan-pelan. Masuknya minta bagaimana, database, bro? tapi aku nggak langsung bilang Prudential kok. Oh, Perkenalan dulu. Perkenalan dulu. Minta nama, nomor teleponnya. Oke, minta nama, nomor teleponnya. Nah, setelah itu nanti aku proses lagi kok. Aku ngechat WA. Pak, yang kemarin ini Denny yang kemarin ngobrol-ngobrol di mall, Pak. Gimana kabarnya? Boleh nggak main ke rumah? Ngapain? Siapa yang nanya? Nggak ada yang nanya gitu. Ada. Dia langsung oke, bro. Nggak apa-apa. Datang-datang juga sih, enggak. Ya benar sama. Jadi bagaimana? Waktu ditanya ngapain, lu jawab apa? Ya cuma sharing-sharing aja, Pak. Silaturahmi datang ke rumah. Masa nggak boleh sih, Pak? Boleh dong, Pak. Emang iya, gampang boleh. Emang gampang minta nomor telepon, bro? Kenapa kok? Emang gampang minta nomor telepon waktu lu kenalan di mall? Ada yang kasih, ada juga yang nggak kasih. Lebih banyak nggak kasih atau kasih? Lebih banyak yang nggak kasih pastinya, kok. Lebih banyak nggak kasih, tapi lu fokus hanya dapetin yang kasih. Yes, betul. Cari yang kasih. Yes. Tapi paling nggak kita ngeyel kok. Kalau mereka nggak kasih, ya sudahlah. Kita mau gimana lagi? Oke. 2019 dengan 800 juta API canvassing, 90% canvassing. Nasabah lu berapa gede, bro? Berapa gede apanya kok? Jumlah nasabah berapa banyak? Ada sekitar 60-an kok, 60 nasabah lah. Oh, kalau gitu lu canvassing-nya bagus ya, dapat marketnya ya? Sebenarnya aku bidik-bidik kok. Kalau canvassing awal-awal belajar itu mungkin di toko-toko yang nggak terlalu besar dulu, sambil aku ngelatihan ilmuku, cara produknya, apanya semuanya kan dilatih dulu kok. Setelah itu baru aku sniper, pilih yang besar-besar aja. Jadi gua highlight dikit ya. Lu datang, lu kenalan, lu hanya minta nomor telepon, tidak langsung jualan. Betul. Jadi lu hanya minta nomor telepon, perkenalan diri, nanti next step-nya lu WA, halo Pak, ini Denny yang ketemu di sini. Boleh nggak saya main ke rumah Bapak gitu? Itu kalau yang di mall sama di rumah sakit ya, di rumah sakit kayak gitu kalau tempat langsung. Tapi kalau toko-toko rumah aku langsung ngomong kok dari Prudential. Karena sudah tahu tempat rumahnya di mana, tokonya di mana. Nggak mungkin kabur juga ya? Betul. Halo Ko C, Pak Bu, saya dari Prudential, Denny. Langsung aja. Oh, kalau di toko langsung lu ngomong, halo saya Denny dari Prudential. Apa yang langsung lu ngomong, bro? Langsung ngomong gimana kok maksudnya kok? Toko nih, lu masuk nih, ketemu bapak-bapak. Halo, saya Denny dari Prudential. Lu sharing apa langsung next-nya? Pertama masuk aku langsung cari. Misalnya di depan kan ada pegawainya, karyawan. Bosmu ada nggak? Ownermu ada nggak? Langsung nyari gitu. Oh ada kok di belakang. Ya udah langsung masuk. Kok Denny dari Prudential kok. Udah tahu belum kok Prudential kok? Oh udah, asuransi ya itu.
Nah, Aku udah lalu? punya asuransi misalnya kayak gitu. Hmm. Asuransinya apa? Ya tanya aja, ngikutin aja lah kok. Oke, jadi intinya lu pertama kali langsung kalau masuk ke tempat yang orangnya berdomisili di sana, lu langsung straight to the point bahwa lu ngaku bahwa lu dari Prudent, ingin Yes, sharing betul tentang kok. Prudent. Yes. Persentase orang akan menerima lu di pertemuan pertama berapa persen, bro? Pasti kecil kan, bro? Iya benar. Kalau yang langsung ketemu langsung oke itu cuma dari nasabahku sekarang ada hampir 200-an ya kok. Hebat ya. Itu yang Hmm. 2 nasabah aja yang on the spot. Jadi Datang langsung semuanya, ambil. oh datang langsung ambil. Yes. Itu yang lu yang ngambil itu, Canvassing. yang ngambil itu mungkin tante-tante kali, bro. Lihat lu, bro. Hah? Ya nggak juga kok. Ada ya, bro, langsung ya, langsung ambil. Hah? Ada. Gua ulang, bro. Tadi lu bilang nasabah lu total hampir 200 lebih. Hampir. 90% canvassing. Yes. Woi, sakti ya, bro. Woi, sakti. Karena Menurut lu kalau Hah? Denny nawarin ke saudara, ke temen itu pada semuanya nggak mau ngambil. Malah ya udahlah kalau kalian nggak mau ngambil ya udah aku canvassing aja yang orang-orang nggak kenal. Malah yang ngambil orang-orang nggak dikenal loh kok. Oh, mungkin mulut lu pakai susu kali, bro. Hah? Mulut lu pakai susu nggak? Hah? Bro, 90% canvassing tidak ada referensi atau dari canvassing dapat referensi sehingga menjadi 200 orang. Kalau di tahun pertama, tahun kedua sampai yang ini sekarang sudah mulai referensi kok. Tahun pertama 90% canvassing, 2019. Ya betul. Tahun kedua masih api. canvassing. Apinya berapa, bro? Tahun kedua? Tahun kedua itu pas dampaknya COVID itu. Ya. Ya, pas parah-parahnya itu. Ya. Sempat di bulan Januari, Februari, Maret sempat berhenti kok. Kan banyak ditutup di mana-mana itu. Ya. Nah, banyak ditutup, terus pikir, waduh, kok masih kayak gini terus ya, kok ditutup ya? Ya udah nekat aja keluar. Kalau enggak ya macet terus kan gue kayak gitu. Terpaksa gue keluar. 2020 tetap keluar. Tutup berapa? Yes. Tutup hampir 500-an kan itu, kurang lebih. Di kondisi COVID tetap bisa 500 juta. Ya. Hebat ya. Canvassing ke rumah sakit nggak waktu COVID? Enggak. Kalau itu enggak. Oke ya. Oke, 600 apa nih? 600 nasabah. Waduh, ceweknya langsung respon. Waduh. 600 nasabah. 600 apa tuh? 600 api kok. Oh, 600. Oke, 600 api. Oke. 2001 api lu berapa? 2021 pas tembus 2002. 1,2 M lebih kok. Penjualan pribadi? Itu ada juga yang dari agenku ada, dari penjualan pribadi juga ada. Penjualan pribadi Tapi berapa, bro? Penjualan pribadi aku tembus 1,1. Ada yang ngomong 1,4. Berarti 1,4 aku lupa juga kok, kurang lebih segitu. oh, penjualan grup 1,4. 1,4 itu dari aku pribadi kok. Kalau dari kan SPOS ya kok ya. Ya. Kalau SPOS 1,2, timku ada yang 200 jutaan. Jadi 1,2 penjualan pribadi. Ya. Canvassing juga 90%. Itu pas tahun 2021 kemarin 70%-an kok canvassing. Madiun. Sudah luar Madiun itu. Di luar Madiun kemana, bro? Ya. Solo, Jogja. Oke. Ya. Terus beberapa SPOSku juga ada lewat online dari media sosial juga ada. Oke, jadi lu otomatis kalau boleh dibilang 3 tahun ini 85% api lu datang dari canvassing. Iya, kok. Nah, ada pertanyaan dari Shirley menarik ini. Seorang pengusaha, bagaimana cara kalian gengsi untuk canvassing ke mall? Iya, Nah, gampang loh, bro. Oh, pertanyaannya bagus sekali nih. Kalian gengsi bagaimana? Pernah diusir nggak kok? Kalau aku pikir gini kok ya, papa mama dulu kan hidupnya sudah, waktu kita dulu sebelum, aku asli Madiun kok, lahir di Madiun. Cuma lamanya di luar pulau, di NTT Flores. Oke. Nah, di luar pulau. Papa mama tuh sudah usaha, juga sudah bisnis. Aku sempat SD kelas 6 itu kita lewat kapal laut, lewat kapal barang kok, bukan kapal penumpang. Tidur tuh cuma ngalasin gedus.
itu 3 malam di laut, perjalanan ke Surabaya, bisnis. Ya singkat cerita aku juga pikir ngapain juga kita harus gengsi gitu loh. Percuma punya tampang bagus, cantik, ganteng atau apapun itu. Kalau kita gengsi ibaratnya kita nggak makan. Udah gitu aja. Oke, jadi lu mengalahkan gengsinya lu karena ya lebih parah nggak ada duit lah ya, Bro. Nah, betul. Nah, Makan pertanyaan malahan. berikut, kan waktu saat lu 2019 lu seorang usaha lu ada 4. Apakah waktu di 2019 lu tutup semua atau masih jalan usaha lu yang lain? Nah, kalau untuk usaha yang kemarin pas 2018-19 itu untuk kan aku punya les-lesan juga kok. Nah, itu anaknya dia juga sempat bilang, kok jangan sempat ninggalin. Kan dia tahu kerjaanku juga. Aku sempat mau stop di situ semua. Tapi cuma pengecualian aja kok. Paling 2 murid, 3 murid udah. Karena kesayangan muridnya. Kesayang anak emas. Kesayangan. Oh. Ternyata muka kayak lu pinter ya, Bro, bisa ngajar ya. Wah, nggak juga kok. Hebat ya. Oke ya. Nah, menarik ini. Nah, lu ngomongnya 2018 jualannya PPH atau apa, Bro? Lebih banyak nasabah lu ketika canvassing. Jualannya PPH kok, paling banyak. 2018, 19? Ya, PPH. PPH sama jual pure untuk yang asuransi jiwa. Jadi nggak pakai kesehatan, PPH semua. Oke, PGB tuh. Benar-benar PGB tapi UP jiwa 20 juta, habis itu PPH plus semua ya? Ya, betul. Jadi sekarang kalau nasabah rata-rata nasabahku sekarang ya kok, mereka nggak mau main kalau pakai investasi sudah nggak mau. Karena mereka sudah pintar sekarang rata-rata. Ya, pure hilang aja, nggak apa-apa. Oke, nah pertanyaannya Bro, 2018, 2019, gue tanya sekarang apakah Madiun ada kerjasama PMN nggak? 2018, 2019. Ada nggak? Sampai hari ini nggak ada. Masih nggak ada kerjasama PMN? Nggak ada. Bagaimana lu menjual dengan keterbatasan? Kalau di Jakarta kan enak. Wah, Bapak tinggal hanya kasih kartu. Cashless. Ya. Lalu lu jual apa, Bro? Lu ngomongnya bagaimana? Kalau di Madiun itu ada rumah sakit kok. Dia memang prudensial kan kerjasama. Cuma rumah sakit ini tuh tidak melayanin kayak cashless kayak kartu. Pengecualian aja. Padahal prudensial sudah kerjasama dengan itu rumah sakit. Nah, ada ini bilang kayak gini ya, sistemnya rembes. Kalau memang penyakitnya ini gawat, mendingan langsung ke Surabaya aja. Lewat tol. Oke. Jadi dengan keterbatasan, lu masih bisa jualan ya, Bro ya? Yes. Hebat ya, anak Madiun ya. Nah, sekarang nasabah lu lebih banyak yang gede-gede di Surabaya atau Madiun atau di Gresik, Bro? Paling besar tetap di Madiun kok. Tetap di Madiun ya? Nah. Oke, teman-teman gue ulang ya, silakan Anda tanya bagi penanya tim dari Level Agent ya. Dapat OVO lah karena malam cap gome hari ini ya, dari gua nanti. 2 aja, gue pilih 2 nanti. Nah, ada pertanyaan Ira. Berapa lama ketika lu masuk approaching, kenalan? Habis kenalan, lu tukar nomor handphone. Habis itu lu minta follow up janji ketemu. Waktu janji ketemu pertama kali pasti langsung ngomong asuransi, bener? Nah, nggak mungkin beli. Tadi lu bilang hanya 2 orang saja yang langsung on the spot beli. Bener ya? Berapa lama text time untuk follow up-nya, Bro? Rata-rata yang lu tahu lah. Berapa pertemuan, berapa bulan, kira-kira lah. Sebenarnya gini kok. Denny pengaruh seringnya ketemu dengan orang ya kok. Pas waktu canvassing atau apa. Jadi kita bisa ngelihat juga. Oh, orang ini kenanya mungkin 3 kali pertemuan lagi udah kena. Oh, orang ini 2 kali pertemuan sudah bisa kena. Ciri-cirinya apa, Bro? Ciri-cirinya banyak nanya pastinya. Nasabahnya pokoknya banyak nanya. Kalau serangan jantung kan ciri-cirinya keringat dingin. Kalau orang closing nggak ada, Bro, ciri-cirinya, Bro. Ciri-cirinya yang Denny lihat itu dia banyak nanya kok. Banyak nanya, terus ingin tahunya lebih besar. Itu dia. Tahunya lebih besar. Contoh, Bro, ketika lu ketemu gue pertemuan pertama, lu ngomong atau coret-coret punya orang? Kalau gue lihat sih lu ngomong punya orang ya. Ada nggak coret-coret? Hah? Coret-coret gimana gue maksudnya? Maksudnya lu penjelasan pakai kertas atau lu hanya ngomong? Oh, pakai ngomong nggak? Langsung ngomong aja. Ya, lu ketemu gua pertemuan pertama ketika kenalan, tukeran handphone, habis itu langsung masuk ketemu gua dong, misalnya. Apa yang lu ngomong? Lu jelasin apa, Bro?
Ya langsung Denny jelasin, Koko sudah punya asuransi apa kok? Oh, asuransi kesehatan dan asuransi kesehatan di sini mungkin udah lama gitu loh. Dari asuransi X atau apa. Denny bilang, Koko, kalau di Prudent tuh ada asuransi ini sudah dibayar on bill semuanya kok. Mungkin Denny boleh sharing-sharing cerita aja Koko. Nggak apa-apa Koko, nggak ambil kok. Denny cuma minta waktunya sebentar aja dari Koko untuk sharing-sharing aja. Oke. Jadi sangat Itu simpel aku ya. masih. Omongan lu Ya. sangat simpel ya. Jadi Kadang main banyak pasti ya, Bro. apa nih main banyak gimana kok? Lu ketemu orang banyak sekali pasti. Iya, Oke, gua rasa nomor handphone lu ada nomor handphone yang nggak lu kenal lu save juga tuh orangnya. Hah? kembar. Ya. Denny setelah 2018, apakah sempat lu down? 2018 2019, sorry, sempat down nggak? down dalam kategori gimana gue maksudnya? Ah, udahlah, gue pengen berhenti di industri ini. Ada nggak kayak gitu pikiran? Nggak ada. Tetap maju aku. Mulus ya, mulus, Ya, mulus. mulus. Puji Tuhan ya. Dapat yang mulus ya. Oke, lu mulus, tidak ada perlawanan sama sekali, naik terus. Naik terus, betul. 2019 dari usaha lu 4, lu tutup berapa? Apa tetap jalan 4-4-nya? 2019 ya kok. Ya. Tutup semua aku kok. Sudah full di Prudent. 2019 langsung tutup. Yes. Kenapa, Bro? Lu gila kali, Bro. Masa 4 usaha lu tutup ganti 1? Lagi mana lo kok? Aku kerja setahun aja di Prudential itu pas kemarin tembus itu sudah hampir 20-an kok per bulan. Setahun. Ya, setahun. Ya. Terus tahun kedua itu aku langsung beli cash mobil. Tak bilang, ini kerja apa dikerjain ya? Kok langsung beli cash semuanya kayak gini ya? Tak bilang gitu. Kok cepat sekali, tanpa modal lagi, nggak usah ribet-ribet mikir pegawai lagi, ngurusin ini, nggak usah. Ya, memang lo otak bisnisnya. 2019, 2020 tembus berapa? Dari 20 tembus berapa? 2020 tembus berapa, Bro? 2020 itu nggak terlalu besar sih kok yang 2020. 2021, terakhir lah. 2021 itu 1,2 kok. Nah, komisi per bulannya jadi berapa? Iya, gue tanya itu. Nggak terlalu besar sih kok. Lumayan kok, cukup buat makan kok. Cukup buat makan ya, dan beli cash ya. Teman-teman bisa ngitung sendiri lah ya. API 800, API 500, API 1,2, total berarti adalah sekitar 500, 800, 1,3, 1,2, 2,5 M, jualnya PPH Plus berarti ya dapat 2,5 M dalam 5 tahun ya, Den ya. Kekumpul 2,5 M dalam 5 tahun, luar biasa ya. Den, ketika lu berjalan di industri ini, sempet nggak ada penolakan yang cukup lu ngeenakin lah? Ada kok. Pengalamannya apa, Den? Boleh cerita? Nggak mungkin nggak mulus semua, Den. Ah, benar. Aku pernah canvassing itu toko sepatu, masih ingat. Ini bapak-bapaknya nih toko sepatunya cukup ramai kok. Denny datang, itu bilang, Pak, boleh minta waktunya sebentar, Pak. Denny mau jelasin tentang asuransi Prudential. Mungkin Bapak sudah tahu sebelumnya. Nah, singkat cerita langsung dia tolak. Dia bilang gini loh, kamu mau ngobrol sendiri di sana? Aku masih repot ini. Ngobrol-ngobrol sendiri aja di sana. Ya enggak toh Pak, saya minta waktu sebentar buat sharing-sharing ngobrol aja. Sambil kerja Bapak nggak apa-apa kok saya cerita. Ya udah ngobrol-ngobrol sendiri aja di sana. Pak, kapan-kapan aja deh Pak. Kalau pas Bapak nggak repot, saya kesini lagi Pak. Enggak, saya repot. Oh ya udah Pak, makasih ya Pak. Kalau sudah kita ngeyel sekali, 2 kali, 3 kali, ya udah stop aja. Pindah aja toko sebelah, ngapa ambil pusing. Oke. Yang penting kan rekeningnya kita tebel aja gitu. Padahal seorang good looking ya lu ya, masih ditolak kayak gitu ya. Kan kalau lu dateng kan harusnya kan orang juga nggak curiga ini ngapain, ngerampok. Enggak, kan muka lu muka baik-baik ya, Bro. Tetap lu mengalami hal seperti itu. Ada. Kan ada juga yang sudah sakit hati asuransi ya kok. Kita juga ngeyel memang. Ngeyel, tapi kadang-kadang ya mereka mau dengerin juga ada. Cuma kalau sudah ditolak sampai beberapa kali ya udah pergi aja. Cuma kalau baru ditolak 1 kali ya kurang lah kok. Nggak ada rasa minder, baper, nggak ada. Nggak ada kok. Waduh, lu bener-bener Iron Man juga ya hati lu ya. Gila ya, bener-bener kata Serdi apa tadi? Baca bentar. Wah, rekeningnya intinya penting rekeningnya tebal ya. Pokoknya rekening tebal mengalahkan urat malu ya, Bro. Nah, betul. Urat malu putus kok.
Bro, jadi setiap hari ini per hari ini di kondisi COVID misalnya sekarang ini lu masih canvassing kah, Bro? Aku putus-putus. Apakah per hari ini masih canvassing juga, Bro? Per hari ini? Per hari ini Denny ya masih canvassing sama lebih tepatnya bangun tim kok. Aku lebih mau bangun tim, belajar bangun timnya. Oke, jadi tetap Karena masih kan kita melakukan. pebisnis kan paling tidak kan kalau di sini namanya pebisnis, ya kita harus bangun tim. Kenapa harus bangun tim, Bro? Kalau menurut versi lu, Den? Nah, bisnis ini bisa besar menurut Denny itu kita ya memang harus bangun tim kok. Jaringan, karena mau sampai kapan kita kerja kalau mengandalkan diri sendiri terus kok. Jadi apapun ya, lu memang merasa bahwa industri ini kalau gede, kalau harus ada tim. Nah, bisnis ini bisa besar ya karena punya tim kok sebenarnya. Oke. Kalau mau jualan sendiri terus ya kita seorang apa ya toko lah, punya pemilik toko. Capek terus ya, Bro ya? Ya capek dong kok. Oke, jadi apakah lu sadar ketika awal atau baru-baru ini lu sadar harus bangun tim, Bro? Ketika awal aku sudah rekrut kok dari situ. Cuma ya memang kita kan untuk awal pertama kali itu paling tidak kita harus bisa jualan dulu, selling. Nanti gimana kita biar bisa ngajar timnya kita kan besoknya kok. Oh, jadi tetap lu harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, contohnya dulu. Oke. Kalau kita nggak tahu tentang cara selling, gimana kita mau ngajarin timnya kita nanti? Oke, jadi menurut lu, Bro, gue tanya, kalau kedatang ke Madiun, gue rasa seluruh toko udah pernah lu masukin kali ya, Bro? Kalau gue ke Madiun, pasti toko-toko udah pernah lu prospek, bener kah itu seperti itu, Bro? Apakah Kayaknya kok. apakah ada toko yang tidak diprospek sama lu, Bro? Ada kok. Ada. Masih ada. banyak. Oke ya, hebat ya. Nah, apakah menurut lu market asuransi akan habis, Bro? Menurut lu lu kan di kota Madiun, kota nggak gede, apakah menurut lu akan habis atau enggak? Nah, kalau menurut Denny, market asuransi itu nggak akan habis. Selama ada kelahiran kan nggak akan habis-habisnya kok. Oke, menurut lu tidak pernah akan habis ya? Nah, terus beberapa juga ada yang bilang, wah, Dan, kamu kota kecil aja bisa tembus sampai segitunya. Nah, tak bilang gini, lah kota kecil loh, contoh, apakah kita kenal sebelah orang kita, perumahan sebelah? Kan nggak kenal. Berarti kan marketnya masih luas. Nah, kalau orang bilang, wah kota kecil nggak bisa kayak gini, ya itu pikirannya dia aja yang sempit kali. Kalau menurut Denny, kota kecil ya tetap masih luas. Oke, jadi menurut lu sebenarnya market itu tak terbatas karena pikiran kita yang sempit jadi terbatas, Bro? Betul. Oh, biasa ya, kota kecil ya, market nggak habis ya? Nggak ada habisnya. Nah, gue ulangin ya, mungkin tadi ada yang nggak dengar. Jadi si Denny ini prospek ketemu orang, tidak pakai konsep apapun, hanya benar-benar nanya. Pak, Ya. Prudensy ada program bagus namanya PPH Plus kartu hitam, seperti itu kah, Bro? Benar ya? Tidak pakai konsep keranjang batu atau apapun juga, Nggak Bro? usah. Langsung maju aja. Langsung sharing-sharing cerita aja. Oke, jadi lu sebenarnya so simple ya. Karena simple lu ini adalah membuat lu benar-benar dapat nasabah cepet ya. Lu jadi unyu-unyu, Bro. Lu punya. Ini ganti yang pakai HP aja kok. Oke, nggak apa-apa, Bro. Oke, teman-teman, kita balik lagi back terhadap Denny. Thank you ya, Den. Lu telah berusaha masuk biar kondisi hujan. Lanjut, Den. Tadi kan sempat lu cerita, ya intinya lu melakukan canvassing. Yes, kok. Dan lu membangun grup tahun ini, ingin ceritanya membangun grup, dan lu bilang bahwa di bisnis ini memang harus ada grup. Baru nama bisnis. Kalau penjualan sendiri, ya itu namanya toko ya, Bro. Seperti lu tadi lu bilang, Bro. Ya. Nah, waktu lu sekarang udah mulai rekrutan lu sudah mulai banyak belum, Bro? Gue pengen tahu, Bro. Puji Tuhan, semuanya proses kok, tumbuh kok. Tumbuh. Lu ngomong pertama kali ketika lu mengajak orang, lebih banyak background-nya pengusaha atau karyawan, Bro? Yang lu rekrut atau ibu rumah tangga? Rata-rata kalau yang aku rekrut itu pengusaha kok mereka. Jadi yang konsepnya tentang bisnis, tentang kalau karyawan ya bukannya gimana ya kok. Aku lebih cenderung ke untuk mereka yang pebisnis. Oke, lu lebih cenderung ke pebisnis. Ya, betul. Lu ngomongnya bagaimana, Bro, untuk mengajak mereka menjadi masuk ke industri asuransi? Kan pebisnis itu, gue udah ada duit kok, ngapain lu ajak-ajak gua? Nah, tergantung. Apa yang lu ngomong, Bro? Ke mereka yang pebisnis di bisnis ini, Denny ya pelan-pelan bangun hubungan dulu pertemanan. Bangun hubungan dulu, pertemanan. Terus Denny akan sharing. Denny di Prudential itu mungkin Koko sudah tahu kok. Kalau di Prudential itu kan asuransi.
Nah, Prudential juga ada bisnisnya loh kok. Atau aku panggil dia Pak, Mas, apa siapalah. Nah, oke. Itu Dulu ada jawab balas, ya. baru Denny respon lagi. Jadi Oke. jangan langsung, ibaratnya kita langsung bukain semua tuh enggak, sampai dia korek-korek, gimana sih Den bisnisnya? Nah, baru aku kasih konsepnya itu Orang bisnisnya. orang kenal atau orang nggak dikenal juga ini? Kalau untuk bisnis orang yang kenal kok kebanyakan. Nasabah atau teman? Bisa teman, bisa nasabah Denny masuk. Oh, jadi semuanya lu mainin. Yes, betul. Lu Misalnya yang kalau lu jual apa, Bro? Yang lu jual ketika lu mencoba mengajak orang jadi agen masuk ke industri asuransi, apa yang lu jual, Bro? Pasti ada poinnya. ada, kalau Apa yang lu misalnya jual? nasabah itu, aku bilangnya kayak gini kok, kalau nasabah, Koko kan sudah ngambil asuransi dia Denny nih. Koko mau nggak asuransinya Koko ini free, gratis? Oke. Nah, Jadi Denny masuk konsep bisnis itu. Loh, terus harus gimana Den aku Den? Ya Koko harus jadi agent juga. Agent hmm, itu kok, kalau di Prudential kan ada tingkatan kok. Agent AAD, AD, dia bilang. Kalau agent, itu kalau dari bisnis ya kok, agent itu toko, pemilik toko kecil. Naik distributor, baru pabrik. Nah, Koko ini harus pemilik toko dulu. Oke, jadi Aku lu jelasin tetap ujung akhirnya bahwa di industri ini bisa menjadi sebagai distributor polis ya. masih betul. Oke, lu memang rekrutmen lu memang condong ke pengusaha, Bro. Lebih condong ke pengusaha kok. Lebih condongnya ke pengusaha. Madiun. Ya, nggak ngeluput juga kalau memang beberapa ada kayak teman-teman yang ngorek-ngorek pengen tahu juga, walaupun bukan pengusaha. Ya, Denny kasih tahu juga. Oke. Cuma Tahun ini kalau jauh lebih ya kok, agresif jualan rekrutmen ya tahun ini. yes kok. Oke, teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan ya. Kita nanya sama yang expert. Wah, waktu kita nggak habis terlalu lama, 20 menit lagi. Jadi pertanyaan harus benar-benar bagus. Nah, karena ini expertnya, Bro. Nah, Bro, Bro, jualan pewarisan ada, Bro, tahun ini? Ada Tahun lalu? Tahun lalu? tahun lalu kok. Hmm. Pas itu di bulan 3 itu aku ada nasabah satu, dia Berapa, Bro? gara-gara ngelihat statusku yang di Instagram, Ya. jadi dia kontak. Loh Den, Koko mau kayak gitu dong? Apa yang lu tulis? Enggak, aku cuma tulis itu kayak jual produk perwarisan itu loh kok, yang tentang iklan-iklannya dari Prudential punya, Hmm. aku postingnya di Instagram situ. Terus aku lagi juga ngirim-ngirim polis, ngantar polis-polis ke nasabah, ya aku posting di Instagram. Oke, jadi lu Nah, melakukan branding lewat IG. ya aku langsung main ke rumah. Tak jelasin semuanya, dia sudah punya asuransi kesehatan di asuransi Sequis. Itu udah punya asuransi kesehatan semua. Terus tak bilang gini, Koko, kalau Denny lihat, Koko ini kan seorang pengusaha besar. Koko tuh juga punya resiko. Dalam arti kalau resiko sakit, kan Koko sudah punya cover untuk proteksi kesehatan keluarga Koko. Mungkin kalau yang Denny masuk itu, Koko belum punya proteksi untuk kondisi kalau ketidakmampuan dalam produktivitas. Apapun kondisi kritis. Nah, aku masuk PCB. ya PCB 88. Pertama aku buka yang PCB 88 dulu, dia bilang, "Wah, ini kok harganya tinggi?" Dia bilang gitu. Lah, kalau tinggi di sini PCB ada dua kok, satunya yang perwarisan. Kalau PCB di sini itu memang lebih tinggi, cuma ada harga, ada fasilitas. Lah, kok mau beli harga nggak di sini? Tak bilang kayak gitu. Hmm. Sekelas Koko, mungkin di sini 2M, cuma dapatnya keluar uang kemarin berapa ya? 130 jutaan lah kurang lebihnya. Tapi kalau Koko yang perwarisan itu mungkin 100 jutaan sudah dapat dengan dapat UP sekian. Oke, Nah, jadi kita diambil di aku tuh setahun bayar 192 juta. Itu waktu awal yang masih ada program ini, 10%. program promo yang besar bundling. Oh, yang PCB bundling itu. PCB bundling itu. Oke, itu bagus ya, ada PCB bundling ya. Oke. Betul. Jadi lu tahun 2021 1,2 M nasabah berapa banyak, Bro? Wah, nggak hitung bro aku nasabah berapa banyak itu tahun Kira-kira. 2020. Kira-kira. Api paling besar kok nggak? Api paling besar berapa? Kira-kira ya 2021 tuh nasabah cuma nggak sampai 30. Oke, jadi lu main big case ya? Yes, main Bikes aku. Dan canvassing ke big case. Ya, benar. 1,2 M. Ya, itu canvassing juga bukan di tahun 2021. Itu bangun hubungan tuh ada yang sejak tahun 2018, sejak tahun 2019 juga ada.
Tapi Waduh. mereka orang-orang nasabah itu yang dari hasil canvassing. Cuma bangun hubungan, proses bangun hubungan. Ada tipe orang yang bangun hubungannya cukup lama, sampai kita harus pergi ibaratnya, yes, ngopi bareng, main bareng ke sana. Hebat ya. Apa Madiun nggak ada agen asuransi, bro? Sehingga lu jualan, lu closing terus, bro? Madiun juga ada agen asuransi tuh kok. Banyak, bro? Ya lumayan banyak. Cuma Lumayan kalau banyak. yang bendera yang sudah luar angkasa tuh sudah hilang dari Madiun tuh. Oh, karena ditelan ya sama bumi. Ditelan sama Prudensial loh, dimerahin semua kok. Oke ya, pertanyaan dari atas ada Daniel Okvian. Bagaimana meyakinkan orang kalau misalnya diminta kalau dia punya BPJS, ngapain lah gue beli punya PPH Plus atau kartu hitam? Apa yang lu yakinkan, bro? Pakai apa caranya? Ya, Denny bilang gini, kalau BPJS, Denny korek-korek dulu aja. Misalnya, Pak, BPJS menurut Bapak itu bagaimana pelayanannya BPJS? Oh, udah cukup baik. Misalnya dia bilang, oh cukup baik kok BPJS mengcover. Kemarin saudara saya juga sakit kayak gini-gini. Wah, udah bagus dong Pak, kita bilang gitu. Cuma Denny mau masuk asuransi pendampingnya BPJS. Kalau dia sudah bilang BPJS itu sudah menurut dia itu sudah cukup oke, jangan kita ngeyel lagi untuk nawarin produk kesehatannya kita. Kita kan punya produk yang lain, ngapain kita ngotot-ngotot susah-susah, kita harus masuk kesehatan. Jual aja produk yang kritis atau perwarisan, kan bisa. Kecuali kalau dia bilang, aduh BPJS tuh penanganan kayak gini, kemarin saudara saya tuh BPJS kok susah ya kayak gini-gini. Baru Denny masuk yang kesehatan dulu. Jadi lu ngomongnya adalah asuransi pendamping BPJS. Ah, betul. Asuransi pendamping BPJS itu apa? Loh, kan saya sudah punya kesehatan untuk biaya rumah sakit. Ini Pak, kalau kondisi kritis. Cuma kalau orang-orang di luar sana bilang kondisi kritis, mereka tuh pikir kritis di cover untuk biaya rumah sakit. Umumnya di luar sana loh. Tapi setelah Denny jelasin, kritis itu ketika, mohon maaf ya Bapak, amit-amit, ya Denny selalu bilang amit-amit, kalau ketika terjadi namanya musibah kepada pencari nafkah, kondisi kritis masuk rumah sakit nih, Bapak udah punya BPJS untuk biaya rumah sakit. Oke, udah bagus Pak. Tapi selama berbulan-bulan Bapak di rumah sakit, sedangkan Bapak ini sumber pencari nafkah, sumber ATM atau sumber rekeningnya keluarga. Kalau sampai macet gimana Pak? Sedangkan Bapak itu, amit-amit ya Pak, Denny kan nggak tahu ya Pak, Bapak tuh misalnya punya cicilan rumah, mobil, terus punya putaran bisnis, juga punya biaya hidup keluarga. Nah, terus itu siapa yang cover semuanya Pak? Nah, di situ Denny ya dengerin dulu dia ngomong. Jadi lu lebih banyak ke arah storytelling ya, bro ya? Ya. Jadi lu ngomong chit-chat lu jago ya? Oke. Bro, untuk mungkin ada pertanyaan dari Bernardus nih ya. Mungkin sekalian juga, apa sih yang menurut lu harus dikuasain sebagai agent awal, bro? Untuk dia ingin ketika datang ke industri asuransi. Mungkin apa dasar-dasarnya harus dikuasain dulu, bro? Apakah mungkin product knowledge-nya atau approaching-nya atau apanya, bro? Menurut lu, seorang versi Denny. Nah, kalau menurut Denny ya, awal Denny bergabung di Prudential itu, Denny pikir, aku harus ngasah kemampuanku bertemu orang sebanyak-banyak mungkin. Karena kalau dijelasin di materinya, produknya, tapi beda sama ilmu yang kita dapat di luar. Ilmu yang kita dapat di luar itu tidak pernah diajarkan kayak di sistem, di kelas. Nah, di luar itu ilmunya sangat luar biasa sekali di luar. Nah, ini ngasah kemampuan itu. Ibaratnya kita, kita asah kemampuan di luar, sambil kita juga ngikut sistem, ngikut kelas kayak seperti ini. Itu sangat luar biasa sekali, bagus. Oke, jadi menurut lu belajar learning from doing lebih efektif daripada hanya belajar secara teori, benar? Betul. Jadi karena banyak hal-hal yang tidak bisa dikuasain by teori, ada harus dipraktek ya, bro? Ya, benar sekali kok. Oke, jadi teman-teman, nah versi Denny adalah ketika teman-teman ingin mengasah kemampuan teman-teman lebih cepat, harus trial and error langsung di lapangan sambil Anda belajar. Karena tidak mungkin Anda belajar sampai sempurna ya, bro. Lu waktu pertama kali jualan nggak mungkin dong lu hafal cara klaim, bro. Bener nggak? Nggak bisa, nggak apalah kok. Pokoknya Denny cuma bilang gini, ya udah, aku nikmatin aja prosesnya. Terus Denny juga tanya ke Jovan, tanya juga ke Ricky, ya udah Dan, nikmatin aja prosesnya. Kamu pengen punya cuan berapa? Kejar Rono. Kejar saja. Nikmatin aja prosesnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Shirley. Oke, mantap nih. Dari semua canvassing yang pernah dijalankan dari 2019, bro, apakah masih tetap lu keep kontak yang tidak membelinya?
Yes. Kalau nasabah-nasabah ada yang tidak beli, kita tetap jaga hubungan. Yang tidak membeli sama sekali, lu tetap jaga hubungan. Ya, tetap jaga hubungan dengan cara gimana? Ketika biasanya kan mereka pasang status di WA, ataupun mereka nggak pasang status pada saat hari-hari raya, kita kasih selamat mereka. Mau hari raya Lebaran, hari raya pada saat Imlek. Nah, ini aku punya cerita kok. Pada saat Imlek kemarin, ada cece-cece nih. Aku Kyonggi toh, kasih selamat. Kok Kyonggi ya, Kyonggi ya, kasih gini. Lah, dia bilang, Kyonggi Den. Langsung aku jawab, Cece, angpaunya mana dong, Ce? Nah, dia jawab apa ke Denny? Ya udah Den, sini aja. Namanya agen asuransi, Denny disuruh ke sana, ya aku meluncur. Padahal cuma bercanda tuh. Meluncur beneran ke sana aku Kyonggi. Dapat amplop merah kok. Tapi nggak closing. Amplop merah, tapi aku ngomong asuransi lagi, belum closing. Oke, jadi apapun yang terjadi, buat pertemanan ya, lu menjaga hubungan dulu. Ya. Oke, dan itu mereka nge-save nama lu ya, bro? Iya. Kalau yang ada nggak save, Denny langsung datang ke tokonya apa ke tempatnya mereka. Loh, kok nggak save nomornya Denny toko? Aku kan nggak tahu profilnya Koko kayak gimana. Di save dong kok nomornya Denny. Apa salahnya sih kok kita bertemanan kok? Udah gitu aja. Teman-teman, hari ini Anda kalau belajar chit-chat ini adalah semua ilmu ya, teman-teman ya. Anda harus belajarin itu. Oke, pertanyaan dari Irfan. Bagaimana? Tadi sempat udah dijawab sih sebenarnya sama Denny. Tapi oke lah, gue tanya lagi ya. Bagaimana ketika membangun hubungan dengan calon nasabah? Apakah selalu ketika lu ketemu datang? Misalnya contoh nih, lu pertemuan pertama, lu datang nih, lu jelasin asuransi, dia tolak, dia nggak mau. Lu datengin lagi ke tokonya dia. Apakah lu akan ngomong asuransi lagi? Nah, kalau cara kayak gitu, Denny pertemuan ketiga, Denny nggak ngomongin asuransi lagi. Tanya bisnisnya dia dong. Pak, gimana ya Pak kondisi tokonya sekarang sejak COVID kayak gini? Udah mulai pulih apa belum? Kadang-kadang pada saat kita datang, aduh asuransi lagi apa? Mau ngomongin asuransi ya? Oh enggak sih kok, cuma mampir. Kebetulan lewat sini. Ya kebetulan aja. 3 hari kemudian ya kebetulan lewat situ juga lagi. Bangun hubungan aja. Jadi semuanya serba kebetulan dan lu membangun hubungan. Tidak selalu membahas asuransi dan memang bisa seperti ngajak makan atau hangout bareng gitu ya, bro? Nah, benar. Kecuali kayak gini kok, kadang kalau pada saat mereka pun mau ambil, itu kalau aku nggak kepepet pada saat bulan-bulan Desember mungkin ya, kok, itu mungkin aku bisa tarik ulur nasabah, Mas Yan. Jadi ketika dia mau ambil, aku bilang, kok nggak apa-apa, pikir-pikir dulu aja. Sombong ya? Karena aku lihat itu premi kecil dan dia mampu, orang kaya. Sekelas dia, bukan ngambil UP misalnya cuma 200 juta, 300 juta. Aku tahu kok dia mampu sampai besar. Nah, ini tarik ulur dari situ. Bangun hubungan terus. Ada tentang info asuransi aku share ke dia juga. Oke. Lu UP jiwa terbesar lu yang lu jual berapa banyak, bro? Berapa besar? UP satu nasabah kok maksudnya. Satu nasabah, satu TU. Nasabah kemarin 5 miliar. Denny pernah buka 10 miliar. Cuma kan tergantung nasabahnya. Denny biasanya buka lempar tuh kalau kelas yang atas 5, 8 sama 10 M. Nah, ini aku mau coba upgrade ke 15 M kok. Jadi ketika lu datang ketemu nasabah, lu langsung sudah buat proposalnya ya? Enggak juga kok. Enggak juga? Enggak juga. Oke, jadi lu buat pertemuan pertama nggak langsung buat? Jadi langsung ketika buat di tempat? Nah, Denny bikin buat ke tempat. Langsung Denny tunjukin, Koce, kalau sekelas Koko Cece, mau ngambil UP berapa, Denny bisa bantuin konsepnya. Ini biasa ngitungnya gini kok, aku ngitung dari usianya anak, misalnya anaknya umur 5 tahun nih. Denny hitung, menurut Koko Cece ini, anak ini dewasa sampai umur berapa sih kok, C? Dan kalau menurut Denny berapa? Ya 24, 25 lah, C. Anak zaman sekarang lah. Ya udah, berarti tanggungan Koko Cece itu masih 20 tahun lagi. Oke kok, Denny boleh tahu nggak kok, kira-kira pengeluaran bisnis Koko Cece atau pengeluaran biaya rumah tangga aja deh. Kira-kira berapa? Denny lihat kelasnya dulu. Kalau dia kelas yang bawah, Denny pasti bilangnya 2 juta, 3 juta. Tapi kalau kelas atas, kok pengeluaran per bulan berapa? 10, 20 juta, 50 juta? Ya lu langsung range, bikin tembakan ke dia ya? Nah, langsung Denny bilang aja. Setelah Denny dapat itu, Denny langsung kalikan 20 tahunnya tadi. Dari pengeluaran per bulan, tak kalikan 12, tak kalikan 20 tahun. Nah,
tuh belum kena inflasi. Anaknya Cece tuh, Koko ataupun Cece SMA, kuliah, itu kan biayanya semakin tinggi kok. Jadi waktu biaya hidup, lu kasih tembak kira-kira angka segini, lu kalikan 10 tahun begitu ya, Bro? Yes, benar. Oke. Pertanyaan dari Koko Lim Octavianus, penampilan waktu canvassing penting nggak, Bro? Kalau penting, kenapa? Kalau Penampilan menurut kenapa? Blazer nggak? Nggak mungkin dong ya? enggak kok. Pakai apa, Bro? Lengan panjang, lengan pendek, jeans, atau Dan bagaimana? lengan panjang, kadang lengan pendek juga. Nggak problem ya, Bro? Nah, problem. Oke. Tapi Jadi kalau mau pakai jas ya juga boleh. Cuma kan panas loh kok kalau ngobrol lama di toko, apalagi kita nggak dikasih minum juga kadang. Telah kaos. Pernah Denny toko, ya sempat minum. Aku minta, nggak ada minum toh, leher kering nih, Langsung minta aja. Leher memang benar-benar kering kok. ya, bagus ya, lu jujur orangnya ya. Pertanyaan dari Franz, apakah lebih baik ketika mau ketemu orang? Langsung ngomong di depan, gue mau jelasin asuransi, atau cuma mau ngopi-ngopi, tetapi ujung-ujungnya jelasin asuransi. Menurut lu, versinya lu lebih enak yang mana, Bro? Di depan Ini ngomong awal atau enggak? ketemu janjian sama teman atau sama siapa? Sama teman mungkin? Oh, sama teman. Kalau sama teman, rekrut atau mau jualan asuransi? Jualan bagaimana? Kalau rekrut bagaimana? Nah, kalau jualan, Denny langsung bilang, ini aku mau jelasin asuransi, aku minta waktumu sebentar. Aku traktir deh makanmu. Oke. Sekalian kita sharing-sharing lah. Aku pengen tahu juga itu gimana sekarang. Kalau traktir kan harus orang kayak income kayak lu, Bro. Kalau income yang baru jadi agent kan nggak mungkin traktir Ya terus. jangan bilang dong, mau sharing-sharing ketemu kangen gitu loh kok. Oke, Aku ya. kangen lama nggak ketemu. Ayo ketemu yuk. Nggak takut ya mereka? Kenapa kok? Mereka takut nggak rata-rata? Kalau lu ajak ketemu seperti itu? Ya nggak juga sih kok. Nggak Tergantung ya? mereka juga, nggak ambil pusing. Mau takut mau nggak takut ya aku ngomong. Bodoh Oke. amat kalian pikir apa. Jadi lu tidak peduli apapun respon mereka ya? Ya betul. Karena kalau baperan itu sebenarnya orang kalau ditolak ataupun mereka merasa nggak suka sama kita, orang baper itu wajar ya kok. Biasalah orang baper. Cuma baper itu jangan terlalu kelamaan sampai 1 minggu. Baper ya udah diam aja sebentar, nanti harus bangun lagi. Jangan terlalu lama bapernya. Boleh Ya. baper. Keren ya, mentalnya bener, Ira ya. Sulastri dari Miss ya. Bagaimana ngadapin nasabah yang kecewa dengan Prudential? Dan bagaimana meyakinkan dia agar dia bisa beli sama kita lagi? Pernah nggak ada case seperti itu, Bro? Ada kok. Jadi dia kecewa itu sudah selama 1 tahun Denny bangun hubungan. Jadi ketika orang kecewa tuh kayak gini kok. Dia kan udah sakit hati sama asuransi. Dia bilang uangku nggak kembali. Ya. Asuransi yang punya apa ya AIA atau apa itulah, pokoknya kayak gitulah dia punya asuransinya. Nah, dia ngomong, dia bilang aku dijanjiin 7 tahun tapi uangnya nggak kembali, padahal itu ambilnya langsung dari bank. Provisa. Nah, namanya asuransi, tapi aku bangun hubungan terus. Dia sering lihat statusku juga di Instagram, jadi kita tunjukin hal-hal yang bagus lah. Orang nggak mungkin kita pasang status kita nunjukin hal-hal yang negatif kayak gitu kan, nggak mungkin lah kok. Kita lagi galau, kita lagi baper, ngapain? Orang cuma lihat kasihan ya orang itu, udah gitu aja, ngapain kita dikasihani. Nunjukinlah hal-hal yang positif. Nah, kemarin Denny juga pernah yang pas naik jadi AAD kok panggung itu kan aku posting. Lah kok selamat ya kok kayak gini lah. Aku nyenggol langsung. Oke, langsung menurut lu branding sangat penting ya, Bro? Ya. Branding Tapi sangat penting ya. Branding sangat penting. Branding di medsos. Brandingnya. Sangat penting ya. Ya, siap. Oke. Teman-teman, itu Cilina resen apakah mau nanya dengan suara? Teman-teman kalau ada yang mau ingin nanya tidak bisa di-chat dengan panjang, Anda boleh resen ya kalau mau unmute ya. Nanti saya gua unmute-in. Oke, Denny, gua akan lanjut Den. Selama 2019-2021, selama 3 tahun udah pernah ngeklaim dong, Bro, pasti. Udah pernah ngeklaim kok. Di kota kecil ada yang sakit juga, Bro. Klaim sakit pernah, klaim meninggal juga pernah. Gue kira kota kecil nggak bakal mati, Bro. Sehat-sehat semua orang. Hah? Aku punya nasabah kok. Ini usianya 64 tahun. Ya. AI umur 64 tahun, aku datangin. Kalau suaminya itu orangnya anti asuransi. Tapi sudah almarhum sudah meninggal.
Terus Denny masuk ke AI-nya itu 3 kali pertemuan. Pertemuan ketiga tuh Denny sempat punya perasaan aku nggak enak gitu loh. Itu pas hujan angin aku pamit sama orang tuaku bilang, aku pengen ke arah daerah desa ini. Pengen ketemu tantenya ini. Lah singkat cerita ngobrol, tantenya itu ambil asuransi. Baru ikut 5 bulan meninggal. 5 bulan meninggal. Tapi Denny udah pastikan AI belum punya riwayat penyakit apapun kan di rumah sakit. Bersih. Tapi AI-nya ini sehat. Dia punya toko cukup besar. Itu dia semuanya walaupun punya pegawai, tapi dia tetap nanganin sendiri semua. Singkat cerita 5 bulan dia meninggal. Anaknya telepon kok, mamaku sudah meninggal. Loh, kaget aku. Waduh, AI-nya ini bohongin aku apa gimana ya? Kok tiba-tiba ya namanya hidup mati nggak ada yang tahu sih kok. Singkat cerita dia ini proses semua itu kurang lebih hampir 2 bulanan cair. UP-nya berapa? UP-nya nggak terlalu besar kemarin kok, karena dia faktor usia dan juga preminya juga besar. Dia ngambil produknya yang PGB tapi full asuransi jiwa aja, nggak pakai investasi. 500 lah, 300. Enggak, UP-nya sekitar 200 jutaan. Hampir 300-an lah. Klaim semua lancar, Bro. 3 tahun. Lancar, semuanya lancar. Sebenarnya menurut kita penyampaian ke nasabah memang harus terbuka. Ibaratnya penyakit yang setahun pertama itu juga kita harus kasih penyampaian. Apapun kita terbuka aja. Jadi siapapun, mau agent apapun yang masuk ke situ, kita nggak takut. Karena kita sudah jelasin terbuka. Karena bisnis ini kalau dilihat, kita bisnis kepercayaan sama bangun hubungan. Jadi bisnis jangka panjang ya? Ya, nyari cuan sesaat itu nggak mungkin. Ini bisnis jangka panjang. Jadi lebih baik jujur di awal. Betul kok. Kesehatan semuanya di-declare semuanya ya? Yes. Oke. Pertanyaan dari Octavianus, IG lu 21, ngomong boleh dong, ketik di chat IG lu apa bro? Boleh, siap kok. Gue pengen tahu juga teman-teman yang lain, kok IG followernya bisa 21.000, beli atau enggak itu? Dicek aja. Wah. Bagaimana cara naikin follower segitu bro? Sudah lama kok, waktu IG keluar 5 bulanan aku sudah main kok. Oke. Kan ya. postingan di kiriku itu foto sudah 1000 lebih. Aku posting fotonya itu. Oke bro, ya chat dong bro, IG lu apa? Di chat. Biar teman-teman bisa belajar bagaimana nge-branding dirinya si seorang Denny. Ya, postingannya kocak ya. Memang orangnya kocak, kalau aslinya lebih kocak dia. Di Zoom-nya nggak begitu kocak, kalau aslinya lebih kocak. Oke. Antinus Day, oke ya. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan silakan di chat. Gue masih membuka beberapa pertanyaan karena kita udah hampir 20-30, 8 menit lagi, 1 pertanyaan, 2 pertanyaan ya. Denny, menurut Den, seseorang menjadi agen asuransi di awal, menurut lu ada nggak orang datang, lu punya cita-cita kasih datang jadi agen asuransi dulunya bro? Kalau menurut Denny itu nggak ada ya kok ya. Orang punya cita-cita jadi agen asuransi nggak ada. Sebenarnya Denny pas di asuransi itu dijelasin bisnisnya, Denny ngelihat peluang sih kok. Itu ada peluang bisnis. Apa yang lu lihat? Yang pertama itu passive income. Terus tanpa modal ini loh kok, yang benar-benar aku tertarik, tanpa modal kita bisa dapat profit. Jadi resikonya juga kecil. Kita bisa dapat profit. Ya resiko ya ada sih kok. Mungkin kita resikonya apa sih? Riwariwi di jalan, di lapangan, ya biasalah. Warawiri juga, emang kerjaan lain nggak warawiri bro? Sama kan bro? Jadi tanpa modal, tanpa resiko yang menurut lu yang paling menarik? Betul. Passive income. Passive income. Emang mau seberapa besar passive income yang lu ingin cari, bro? Sebesar mungkin kok. Harus ada angka loh, bro. Kalau Wolf of the Wall Street katanya setiap manusia harus mempunyai sebuah nilai ukur. Berapa, bro? Seorang Denny ingin passive income? 32 sudah oke kok. 32 M. 3,2 M per bulan. 3 M. Oh, per bulan 2 sampai 3 M per bulan. Gila ya. Cuma namanya orang sebenarnya pengennya lebih juga sih kok dari itu. Ketika udah dapat di titik itu, pasti orang kurang aja. Semua orang pasti gitu, kurang aja. Nambah lagi. Oke ya. Kalau itu boleh nambah ya, bro, kecuali istri ya. Oh iya, benar sekali kok. Oke ya.
Teman-teman, nah pertanyaan gue terakhir, mungkin gue close dulu, nanti yang menang gue akan umumin di terakhir ya. Gue udah temuin berapa pemenang. Oke, Den, singkat ceritanya 3 tahun. 3 tahun sudah lewat. Lu mendapatkan tahun pertama Star Club Agent ya, harusnya ya, 800. Iya, Star Club Agent. Tahun kedua Star Club atau enggak? Harusnya enggak tahun kedua. Aku enggak kok. Tahun ketiga PCC atau double? Tahun ketiga aku double kok. Double. Jadi berarti lu mendapatkan cash out itu hampir 200 juta lebih total. Ada kali? Betul. Hah? Ya. Wow. Kurang lebihnya. Sebelum lu di Prudent, bro, pernah jalan-jalan ke luar negeri sampai sejauh apa, bro? Paling jauh Singapura aja kok. Sayang ya, harusnya lu ke London. Harusnya ke London dapat. Copenhagen. Oh, Copenhagen ya. Nah. Iya. Orang Madiun nginjek Copenhagen gemeter juga ya, bro ya? Wah, ya pasti gemeter gitu kok. Sayang ya kita nggak bisa pergi ya. New York mudah-mudahan bisa pergi ya. Nah, seorang Denny, menurut lu bisnis prudensial tuh apa sih yang kira-kira ya? Apakah lu punya kepikiran, misalnya gini lo, lu nanti suatu hari nanti lu punya anak, apakah anak lu suruh yakinkan bahwa ini lu lanjutin bisnis ini bagus nih? Lu bisakah berpikiran seperti itu, bro? Kalau Denny pasti aku yakinkan dengan menunjukkan bukti-bukti sih. Ini loh, dulu Papa pernah di Prudential. Nah, biar dia melihat sendiri. Tentu kita pengen anak itu punya jalan pilihan sendiri pasti kok. Kalau kerja di salah satu bidang, tapi kita nggak kerja dengan hati, itu juga percuma. Jadi benar-benar kita mencintai apa bisnis kita, kerjaan kita. Oke. Jangan kamu takut untuk membuat bendera Prudential di kamu. Kalau orang sudah tahu, oh, Denny Prudential. Wah, itu malah bagus. Walaupun mereka ngomong, wah, sekarang Denny di Prudential ya, itu sudah sangat bersyukur kok. Walaupun mereka dalam arti, waduh, Denny kok sekarang jadi di Prudential ya, ada yang ngece atau apa. Itu malah bersyukur. Berarti benderanya kita udah tinggi. Jangan malu. Pastikan diri kita yang sendiri ya, bro, yang ingin tahu apa kita mau ya, bro. Bro, mungkin pertanyaan terakhir ya, seorang Denny 3 tahun, mungkin kalau membuat usaha baru selain di asuransi pertama? Kan seorang pengusaha, kalau pengusaha kan katanya banyak bisnis bagus. Nah, kan lu seorang pengusaha dulu kan punya 4 usaha di 2018. Sekarang cuma 1, bro, sekarang. Kenapa nggak 4 lagi, bro? Menurut Denny aku, kalau di sini sudah, ya kemarin Denny sudah sempat memang benar-benar ya pengen punya bisnis yang juga nambah jadi keluarga kita, nambah punya teman yang banyak, benar-benar dikasih ini. Apalagi juga tanpa modal. Ngapain kita ngelirik kanan, ngelirik kiri. Nah, kalau kita terlalu banyak ngelirik kanan, ngelirik kiri, itu kan bukan bisnis konven ya kok. Ini bisnis, memang bisnis bangun hubungan sih. Bisnis tentang orang sih sebenarnya ini kalau bisa Denny bilang. Visi seorang Denny, pertanyaan terakhir. Visiku pendek, jangka panjang? Jangka panjang aja lah kok. Jangka panjang apa? Jangka panjang. Lu ingin bawa bisnis ini seperti apa? Dari seorang Madiun lo. Ya. Kota kecil, lu ingin bawa bisnis ini sebesar apa, bro? Denny tuh pengen punya setiap, udah sampai di luar kota itu punya setiap agen-agen di sana sama setiap nasabah. Berapa banyak? Banyak sekali kok. Mungkin setiap satu kota ada ya banyak sih kok. Paling enggak ya. Cita-cita lu karena memang market ini terlalu besar, lu ingin melakukan penetrasi di seluruh kota ya, bro? Betul. Thank you ya, Den. 1,5 jamnya, thank you banget. Lu telah sharing di kita dengan keterbatasan sinyal yang sempat gue bikin dak-dikduk juga. Lu juga pasti dak-dikduk itu. Thank you ya, Den. Kita foto dulu. Thank you, Den. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, serta klik tombol lonceng. See you guys.